Ya, pemerintah memperkuat kerjasama ekonomi dengan berbagai negara mitra strategis termasuk Cina melalui berbagai upaya peningkatan perdagangan, investasi, dan proyek-proyek strategis yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah dalam negeri. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono dan juga pengamat hubungan internasional sekaligus Direktur Sino Nusantara Institute Ahmad Syaifuddin Zuhri. Assalamualaikum, selamat sore Bang Dev, Bang Zuhri. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Ya, izin. Halo, waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat? Mas Zuhri. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak Dev. Baik, Bang Zuhri, saya izin ke Bang Dev terlebih dahulu ya. Bang Dev, Ya. kita tahu bahwa Bang Dev, Presiden Pak Prabowo menyatakan berulang kali bahwa hubungan antara Indonesia dan Cina adalah hubungan yang sangat strategis, sangat penting dan sangat menjanjikan dan dapat menentukan stabilitas di kawasan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, memang benar karena ya perdagangan kita aja juga sangat tinggi. Cina setiap tahunnya itu baik investasi ataupun membeli produk Indonesia dengan jumlah sangat besar dan juga Cina menjadi salah satu market besar kita lah. Dan kedepannya terus ada peningkatan baik di sisi investasi, di sisi trading, jumlah mahasiswa Indonesia pun juga setiap tahunnya meningkat di berbagai macam sektor. Apakah itu untuk riset, apakah itu untuk pendidikan, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan dengan berbagai macam hal. Jadi Presiden Prabowo amat memahami dan melihat potensi yang sangat besar antara Indonesia dan China. Dan juga selama ini di berbagai macam sektor, di berbagai macam isu, Indonesia dan China bersama-sama berjuang di forum-forum multilateral seperti misalnya untuk tentang isu tentang Palestina. China juga salah satu pembela terbesar dan juga menyuarakan itu di berbagai macam forum dan mendukung kesejahteraan masyarakat Palestina dan juga hubungan kita ya dengan hubungan kerjasama kita memang sudah dari sejak awal Indonesia berdiri dan ini hanya bisa terus naik ke atas dan tentu harus ada check and balance ya, itu adalah hal yang lumrah. Nah yang pasti kedua belah pihak itu kita tuh siap untuk terus meningkatkan kerjasama di berbagai macam sektor. Ya, 75 tahun ya ini selebrasi kita bersama tadi hubungan bilateral ini. Saya ke Bang Zuhri. Bang Zuhri, bahwa kita melihat bagaimana kunjungan ya orang nomor 2 lah seperti itu di Cina ke Indonesia dan Prabowo juga menyebutkan bahwa ini kemitraan yang strategis. Anda melihat apa yang bisa digali dari kemitraan dua negara besar ini? Ya, terima kasih Bang. Jadi kalau kita melihat tahun ini adalah peringatan 75 tahun hubungan Indonesia-Tiongkok dengan naik turunnya hubungan Indonesia-Tiongkok yang mungkin 10 tahun atau 15 tahun belakangan memang sedang meningkat. Tetapi kita harus ingat kita punya sejarah cukup panjang ketika awal Indonesia dengan Tiongkok sangat mesra, setelah itu ada sekitar 20 tahun, hampir 30 tahun kita mengalami pembekuan. Setelah itu mulai 2000 ke atas, 2013 kita ketika zamannya Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai puncak hubungan bilateral yaitu strategic komprehensif. Ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita setelah 2013 hingga sekarang, berarti ada sekitar 12 tahun kita berjalan strategi comprehensive partnership. Itu adalah bagaimana kita meningkatkan tidak hanya dari sisi bagaimana hubungan Tiongkok yang sekarang di sini seperti contohnya investasi yang cukup luar biasa besar di Indonesia, tetapi sisi yang lainnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan juga potensi Indonesia yang bisa mengekspor barang yang menjadi kebutuhan di Tiongkok yang sekiranya itu tidak ada di Tiongkok, dan ini menjadi potensi yang sangat besar. Seperti misalnya potensi agribisnis dan perikanan, itu di sana kan potensinya luar biasa besar, tetapi masih menjadi tantangan bagi kita untuk masuk ke Tiongkok. Itu menjadi poin yang tersendiri. Poin yang berikutnya mungkin di level kita kalau melihat Indonesia Tiongkok itu kan lebih melihat statistik
investasi dan ekonomi kedua negara. Tetapi kita jarang sekali menyentuh level hubungan people to people atau hubungan diplomasi antar masyarakat di kedua negara. Tiongkok level people to people ini menjadi sangat serius ketika berhubungan dengan Indonesia, sehingga di level mereka di setiap pemerintahan dari pusat sampai ke bawah itu ada kantor khusus menangani ini. Di sementara kita masih belum jadi atensi khusus terkait dengan hubungan antar masyarakat ini, sehingga ini menjadi catatan bagi Indonesia untuk meningkatkan khususnya di level ini tadi, level to people dan juga potensi ekspor komoditas pertanian dan perikanan kita di Tiongkok. Oke, dan kalau bicara ekspor Indonesia ke Tiongkok, Bang Dev dan juga Bang Zuri, bahwa sepanjang 2024 ada catatan 62,43 miliar. Ini cukup besar. Tapi saya ke Bang Dev, bahwa ada banyak sebenarnya yang bisa kita lebih optimalkan, termasuk tadi yang disebutkan Bang Zuri, agrobisnis, perikanan, plus juga yang semalam juga Pak Prabowo sebutkan pariwisata. Ini juga menarik bagaimana kunjungan harus ditingkatkan untuk kedua negara. Ada catatan terkait ini, Bang Dev? Iya, jadi gini, sekarang ini banyak destinasi-destinasi Indonesia seperti kayak di Batam, di Manado, dan juga ada juga dari di Bali pastinya ya. Terus juga ada beberapa daerah-daerah yang sudah menjadi favorit untuk kunjungan turis dari Tiongkok. Nah, tentunya ini harus kita kembangkan, baik kita membangun infrastrukturnya, membangun juga persiapan di sananya, hotelnya kah, jalanannya, juga kondisi pariwisatanya seperti bagaimana, kayak pantainya lah, terus juga fasilitasnya. Hal tersebut tentu harus kita sokong, dan itu juga kan pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Tentu sekarang target kita di sini bicara dengan Cina, tapi kan ini juga bisa berdampak ke semuanya, bisa juga ke pariwisata dari Korea kah, dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika. Tentu ini kita bisa perluas. Nah, tapi ketika kita bicara tentang Cina dengan potensi market yang begitu besar, tentu ini harus kedua belah pihak kita sambungkan. Ya, jadi bagaimana masyarakat di sana juga bisa menerima kedatangan tamu-tamunya itu, ya, terus juga makanannya mereka lah, terus juga tradisi-tradisi mereka yang bisa kita gabungkan, dan juga kan sejarah Indonesia selama Indonesia berdiri, ya, sebelum Republik Indonesia itu ada, memang sudah ada kita hubungan dagang antara Indonesia dan Cina. Dan ini kita bicara persaudaraan yang sudah berlangsung selama ratusan kalau tidak ribuan tahun gitu. Jadi sejarah yang panjang ini ya tentu harus kita jaga agar tujuan utama kita itu untuk selain untuk mengkultivate persaudaraan yang kuat, juga untuk membangun partnership yang sehat, dan juga hubungan bilateral yang baik kedua belah pihak. Oke. Baik, Bang Dev. Nah, sejalan dengan Bang Dev sebutkan, semalam Pak Prabowo juga menyebutkan bahwa kita ini punya DNA yang memang root dan heritage-nya dari Tiongkok. Kita coba lihat bersama ini. Kita sekarang sedang menyaksikan sebuah momentum penting dalam sejarah hubungan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Dua bangsa besar yang telah menjalin persahabatan dan perdagangan selama ratusan tahun. Hubungan kita bukan baru dimulai ketika kita membuka hubungan diplomatik, melainkan telah terjadi lama. Bukti hubungan kita terdapat dalam prasasti-prasasti di seluruh bangsa dan negara kita. Pelayaran Laksamana Cheng Ho ke Nusantara sampai sekarang dikenang, dan terdapat banyak monumen-monumen terhadap kunjungan tersebut. Bahkan juga hubungan antara rakyat kita sangat erat.
saya kira di bangsa Indonesia kalau dicek genetiknya, DNA-nya, saya kira banyak DNA kita adalah DNA dari Tiongkok. Kalau dicek DNA-nya, ya dari genetik, ya by fact memang seperti itu. Karena root heritage, kita belajar sejarah Sriwijaya, yaitu juga erat dengan Cina, Tiongkok. Saya ke Bang Zuri dulu. Bang Zuri, bahwa kita melihat bahwa dari sejarah, ya by fact tentunya, kita tuh memang dengan Cina sangat kuat hubungannya. Punya garis merah yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat ke depan, Bang, dengan dinamika global, ya perang tarif, Amerika segala macam, apakah Anda melihat bahwa ke depannya Indonesia dan Cina hubungannya bisa sangat lebih kuat, atau mungkin ada tantangan lain misalnya dari Amerika atau negara-negara yang di luar itu, Bang Zuri? Iya, saya kira dengan sekarang kondisi global yang seperti saat ini, ada perang tarif antar negara-negara besar dan kita ikut terdampak, itu menjadi satu tantangan tersendiri bagi Indonesia dengan Tiongkok. Saya pernah beberapa waktu menulis satu artikel terkait dengan ini, bagaimana Indonesia dan Tiongkok ini momentum ketika ada perang tarif antara kebijakan Trump terhadap beberapa negara termasuk Indonesia dan Tiongkok, itu adalah kita menjadikan momentum kebangkitan semangat Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi Afrika itu semangatnya kan luar biasa besar, bagaimana negara-negara berkembang, negara-negara yang sekarang disebut dengan Global South atau negara-negara selatan, itu bisa menjadi spirit yang masih sangat relevan untuk menjadikan negara-negara berkembang ini untuk meningkatkan hubungannya secara multilateral. Jadi kita tidak bisa hanya bilateral, hanya Indonesia dengan Tiongkok, tetapi bagaimana meningkatkan hubungan multilateral antar negara-negara berkembang ini jadi lebih kuat lagi, karena kita tahu semangat Dasar Bandung itu kan sampai sekarang luar biasa. Walaupun di dalam negeri sendiri, di Indonesia, Dasar Bandung ini kita tahu sendiri kurang terlalu dipedulikan, padahal kita punya semangat yang luar biasa, dan itu menjadi salah satu poin bagi Tiongkok melihat Indonesia. Di Tiongkok ketika ada peringatan hubungan Indonesia-Tiongkok setiap tahun, itu pasti dia akan beriringan dengan peringatan Dasar Bandung, itu pasti. Karena bagi Tiongkok, Dasar Bandung ini menjadi salah satu sejarah penting negara-negara berkembang secara multilateral bisa bersatu untuk bekerja sama. Itu jadi catatan penting bagi Tiongkok, sehingga kalau kita berbicara hubungan Indonesia-Tiongkok, jangan lupakan terkait dengan spirit Bandung itu salah satu poinnya. Oke, baik. Terakhir saya ke Bang Dev. Bang Dev, ini waktunya singkat sekali Bang Dev. Tadi delegasi ada ke DPR ya, ketemu Bu Puan. Poin-poin, walaupun tertutup, poin-poin apa Bang yang mungkin ke depannya akan dilaksanakan dua negara ini, diwujudkan? Ya gini, kalau kebijakan secara eksekutif itu kan sudah berjalan dengan baik, sudah berlangsung. Nah, tapi kan kunjungan ke legislatif itu ada tujuan utama, yaitu memastikan bahwa tidak ada hambatan-hambatan dari secara undang-undang di Indonesia, bahkan bila dibutuhkan kita lakukan revisi atau membuat undang-undang untuk memastikan semua program-program kerjasama yang baik ini, yang bagus ini, yang penting dan bermanfaat kepada dua belah pihak ini dapat terlaksana. Nah, ya sejauh ini tidak ada hambatan-hambatan yang berarti yang apalagi dari sisi peraturan dan perundang-undangan yang hingga bisa menghambat kerjasama Indonesia dengan Tiongkok. Nah, tapi kita kan bicara ke depannya untuk memastikan semua kerjasama ini jangan hanya temporary, tapi harus permanen, bahkan itu terus meningkat ke depannya di semua. Baik, gitu. Jadi produk-produk yang tadi regulasi ya Bang ya, terkait kerjasama yang strategis nantinya bisa dibicarakan antara dua negara. Terima kasih Bang Dev atas waktunya, sehat-sehat. Bang Zuri juga terima kasih atas perbincangannya. Semoga Indonesia Cina bisa jadi macan Asia sesuai tagline kita di layar. Terima kasih. Mantap. Ya. 3 pemain naturalisasi Rafael Struijk dan Tom Hee serta Joy Pelupessy bertolak menuju Gianyar, Bali untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Kami segera kembali.